Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang keren. Hari ini saya bersama dengan besar himpunan melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara dan gedung DPR. Nah, sini teman-teman bisa lihat semuanya pada stay. Kita bergeser menuju ke depan Istana dan gedung DPR. Aksi hari ini terkait dengan penolakan naiknya harga BBM yang dimana dilakukan oleh pemerintah saat ini. Himpunan mahasiswa Islam sendiri pun melakukan pergerakan penolakan karena memang mereka merasa bahwa dengan naiknya BBM ini tidak relevan, tidak pro terhadap mereka. Maka hari ini himpunan mahasiswa Islam khususnya pengurus besar himpunan mahasiswa Islam merasa terpanggil dengan keadaan yang hari ini dialami oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga kita bisa tahu mana masa ini yang mana. Aksi dari rakyat, HMI bersama rakyat. Untuk itu, aksi kita ke depan haruslah aksi yang bermartabat, aksi yang damai, aksi yang betul-betul mencerminkan aksi mahasiswa Islam, aksi yang intelek, aksi yang betul-betul mencarikan solusi untuk bangsa kita. Saya berharap kepada rekan-rekan untuk tetap tertib, damai dalam mengikuti perintah komando dari Korlap maupun dari jenderal lapangan kita agar semua berjalan lancar, agar tidak ada persoalan di belakangnya. Sebelum kita berjalan, saya himbau kepada rekan-rekan sekalian untuk menundukkan kepala, kita berdoa bersama agar aksi kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Ayo jalan, mobil kembali dulu. Jalan depan. Ini Gopal. Putar balik. Tahan. Kita tinggal di sana. Kita sampai sana. Biar kita Kita tergenggam arah bangsa, marilah kawan kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan di bawah kuasa tirani. Susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi. mulai bergeser menuju ke depan Istana Negara dan gedung DPR RI. Kita kabarkan, kita tergenggam Naiknya harga BBM mencekik rakyat kecil, mencekik masyarakat Indonesia seutuhnya. Maka hari ini kami sampaikan, kami tolak dengan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Baik kawan-kawan sekalian, pada kesempatan siang rampingan semuanya kita lompat menuju patung kuda. Sabar, mau sebentar. Iya. Teman-teman. Depan Istana Negara. Hijau hitam, hari ini kita nyatakan lawan terhadap rezim yang dimana tidak pro terhadap rakyat. Melawan penindasan, kita pasti akan menang. Rakyat pasti menang. Melawan kedaulatan, rakyat kita pasti akan menang. Revolusi
Depan Istana Negara. Yang mulia, hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, berjuang kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. rapatkan barisan kawan-kawan. Jangan sampai aksi kita ini disusupi dengan orang yang memiliki kepentingan kawan-kawan. Saya minta kawan-kawan untuk rapatkan barisan kawan-kawan. Rapatkan barisan kawan-kawan. Harap di border kawan-kawan. Ya, sebentar kawan. Biarkan pengguna jalan lewat, harus kita masuk ke jalan sebelah kiri kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Mahasiswa kawan-kawan! Selamat siang Bapak Kepolisian Republik Indonesia. Selamat siang para pengguna jalan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kehadiran kami di sini bukan hanya untuk mengganggu perjalanan bapak-bapak dan ibu sekalian, tapi kepentingan hari ini kita terus jalan, yaitu kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia kawan-kawan. Maka dari itu kami meminta kepada Bapak Kepolisian yang terhormat, kami hari ini tidak melakukan aksi-aksi yang anarkis. Maka Bapak-bapak Kepolisian yang terhormat, jangan sampai memancing gerakan-gerakan kita, jangan sampai disusupi kawan-kawan. Dari itu saya minta kepada kawan-kawan untuk tetap tertib berada dalam satu barisan, untuk tetap tertib berada dalam satu komando. Kita hari ini satu tujuan, yaitu bagaimana HMI menolak kenaikan BBM kawan-kawan. HMI itu berjalan untuk kepentingan rakyat kawan-kawan. Di border kawan-kawan. Maju mahasiswa. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap kita dalam satu suara. Aksi bagiku satu langkah pasti, berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah. Hati-hati provokasi, hati-hati provokasi. Silakan. Rapikan barisan, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat! Sebelum saya menyampaikan orasi saya pada siang hari ini, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk aksi damai. Tidak ada provokasi, tidak ada aksi-aksi anarkis. Hari ini tanggal 29 Agustus 2022, kita memperingati Haul Cak Nur yang ke-17 bertepatan dengan Haul Cak Nur, sang pemimpin, sang reformis pemikiran di Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau telah memberikan karakter, prinsip, kepribadian untuk kader-kader HMI. Untuk itu, kepada seluruh masa aksi, saya mengajak untuk mengirimkan Al-Fatihah. Sekali lagi, kepada seluruh masa aksi untuk menundukkan kepalanya dan kita kirimkan Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jangan dihalangi rakyat itu. Rakyat boleh lewat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Lihat, rekan-rekan PBHD, rekan-rekan HI, tangis tanah air. Para kader HI di seluruh Indonesia, hari ini saya katakan bahwa saya sangat hormat bisa berdiri bersama rekan sekalian di sini. Di tengah pragmatisme pemuda, di tengah oportunisnya mahasiswa hari ini, masih ada mahasiswa yang menegakkan idealismenya. Rekan-rekan sekalian, HMI harus tetap bergerak. HMI harus menjaga, harus menyuarakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hari ini kita dengar belakangan ini terjadi wacana kenaikan BBM bersubsidi, rekan-rekan sekalian. Ini adalah suatu upaya yang mengorbankan rakyat. Ini adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Untuk itu kita harus tolak. Kita baru saja menghadapi pandemi COVID-19. 2 tahun bangsa Indonesia ekonominya mandek. 2 tahun masyarakat Indonesia menderita. Tidak ada ekonomi yang tumbuh. Kita hari ini baru pulih dari pandemi COVID-19. Para pelaku UMKM, para pengusaha hari ini banyak yang bangkrut. Para ibu banyak yang di PHK, saudara kalian. Akan tetapi pemerintah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini adalah kebijakan yang sangat ironis. Ini kebijakan yang bertentangan dengan nafas HMI. Tidak ada kata lain, saudara-saudara sekalian. Hanya ada satu kata, tolak. Hanya ada satu kata, tolak. Hanya ada satu kata, tolak. Hari ini kita tidak hanya menyuarakan persoalan menolakkan BBM, tidak hanya persoalan BBM bersubsidi, tetapi juga banyak isu-isu lainnya, tarif dasar listrik dan mafia migas. BBM bersubsidi bukanlah masalah bagi rakyat Indonesia. Kita harus mencarikan solusinya, dan maka dari itu kita berdiri di sini untuk mengungkapkan apa yang menjadi pemikir, menjadi solusi dari hijau hitam di seluruh Indonesia. BBM bersubsidi itu bukanlah masalah. BBM bersubsidi itu hambat bagi masyarakat. Kita semua di sini melihat bagaimana faktanya BBM bersubsidi itu tidak sesuai dengan alokasi yang seharusnya. BBM bersubsidi digunakan oleh orang-orang yang memiliki mobil banyak, oleh orang-orang kaya yang memiliki industri yang besar. Maka dari itu kita mendorong pemerintah agar mensubsidi sesuai dengan alokasinya, bertindak tegas kepada pelanggar BBM bersubsidi ke depannya. Hal ini saya katakan bahwa BBM bersubsidi bukanlah hambatan. Kalaulah APBN menjadi beban, kita bisa mencarikan solusinya, kawan-kawan. Banyak program kementerian, banyak sekali program institusi pemerintah, lembaga negara yang tidak produktif, yang tidak bisa menyerap anggaran dengan baik. Maka kita usulkan dan kita dorong agar ada realokasi untuk menambah subsidi BBM bersubsidi, kawan-kawan sekalian. Pakai uang sambung. Sepakat.
Kita ini adalah mahasiswa, kaum intelektual yang bergerak di wilayah ilmu pengetahuan. Hari ini ilmu pengetahuan berkembang pesat. Begitu banyak teknologi yang dihasilkan. Tetapi negara kita yang kaya ini segala sumber daya alamnya membuat tidak merdeka, membuat kita tidak mandiri di negeri kita sendiri. Untuk itu kita dorong kepada pemerintah untuk mendorong semua kebijakan yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia sekalian. Negara kita negara kaya, sumber daya alam kita berlimpah, bahan bakar fosil kita sangat banyak rekan-rekan sekalian. Tetapi banyak oknum pemerintah, banyak oknum yang mengatasnamakan bangsa Indonesia yang menjual untuk kepentingan dirinya sendiri, yang menjual untuk kepentingan asing. Untuk itu kita mendorong kepada pemerintah untuk memberantas mafia-mafia sumber daya alam yang ada di Indonesia. instruksi ini dan sama-sama mereka bergerak. Hari ini rekan-rekan sekalian, Bapak Polisi dan seluruh wartawan yang hadir, seluruh elemen masyarakat yang hadir, kami sampaikan bahwa Indonesia usianya 7 tahun. 77 tahun Indonesia merdeka. Tetapi kemerdekaan itu masih jauh dari panggang, masih jauh dari harapan kita. Maka itu yang harus kita rebut, itu menjadi hak kita bersama. Kepada pemerintah yang berkuasa, kekuasaan itu adalah mandataris dari rakyat. Maka dari itu semua kebijakan haruslah menguntungkan kepada rakyat, harus dilandaskan kepada kepentingan rakyat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, kita berdiri di sini untuk kepentingan rakyat, untuk mengatakan bahwasanya pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat. Semoga aksi kita di siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya akhiri orasi ini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Peringatan buat Pak Jokowi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami sampaikan berita duka dalam artinya hati nurani pemerintah. Karena hari ini otak mereka sedang diracuni oleh cuan-cuan saudara-saudara. Diracuni, diimingin oleh keuntungan-keuntungan kawan-kawan. Karena di balik penderitaan rakyat ada mafia-mafia yang diuntungkan dari naiknya harga BBM kawan-kawan. Tapi kami merasa curiga, kenapa kemudian yang harus menanggung akibat dari ini semua adalah rakyat Indonesia yang menjadi ibu kandung dari perjuangan. Hari ini bahwa Kabinet Jokowi Amin telah lupa bahwa mandatnya adalah dari rakyat. Justru mereka beralih, mandatnya adalah dari mafia-mafia dalam bentuk oligarki model baru kawan-kawan. Kawan-kawanku sekalian dari Sabang sampai Merauke, dimanapun suara ini bisa didengar. Hari ini penindasan, perampokan gaya baru sedang dimulai. Percayalah kawan-kawan, hari ini kontrak tambang 50 tahun lamanya kawan-kawan. Bayangkan kawan-kawan, 50 tahun masyarakat adat, masyarakat sekitar tambang harus menderita, harus terkena logam berat. Sementara para pemilik modal dengan asiknya menikmati keuntungan yang begitu besarnya. Kami hari ini berdiri di sini dengan satu keyakinan,
Sekali lagi kami berdiri di sini dengan satu keyakinan, mundur adalah sebuah pengkhianatan. Oleh karena itu, tiga langkah revolusi. Ayo kawan, tiga langkah revolusi, karena mundur adalah pengkhianatan. Oke kawan-kawan, rapatkan barisan kawan-kawan. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Baik kawan-kawan. Gimana? Kepada aparat kepolisian yang harus dipahami adalah oleh siapapun itu, oleh semua pihak, bahwa demonstrasi adalah upaya negosiasi nilai. Kami hadir di sini dengan nilai-nilai kebenaran yang kami yakini, dan kami meyakini bapak-bapak bertugas dengan nilai dan sumpah jabatan yang bapak-bapak ucapkan. Bakar banyak. Yang perlu kami sampaikan juga bahwa di beberapa daerah hari ini lubang-lubang bumi Ini tampilin polisi. Sebenarnya kalau bakar banyak. yang kami Bikin lingkaran. Bikin lingkaran. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup polisi. Oh bukan. Hidup Pak Polisi! Usir Sambo. Sambo sudah dipecat. Tenang. Oke kawan-kawan, kembali komando di mobil komando. Sekali lagi, untuk perlu kawan-kawan ketahui bahwa dari Sabang sampai Merauke, lubang-lubang tambang hari ini menganga, saudara-saudara. Lubang-lubang tambang menganga. Dari sumber daya alam hari ini tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Harus kami sampaikan sekali lagi bahwa hasil sumber daya alam, hasil kekayaan negara ini tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Pengkhianatan terstruktur masif sudah dilakukan oleh para oknum-oknum yang disebut mafia. Mereka itu tidak kelihatan kawan-kawan, tapi bisa kita rasakan. Sekali lagi, mereka tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Dan rasanya itu sakit sekali kawan-kawan. Masyarakat sekitar tambang harus mati percuma kawan-kawan, melihat sumber daya alamnya diambil, dikeruk tanpa mereka merasakan manfaat apapun. Oke kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan? Baik, karena hari ini kita harus bergeser ke ketum Dewan Penindas Rakyat. Oleh karenanya, siapkan energi teman-teman sampai besok pagi. Siap kawan, sampai besok pagi. Pantang pulang sebelum menang kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kali ini tuntutannya apa aja nih yang didepankan hari ini? Pertama memang yang kita tuntut hari ini ada 3. Yang pertama ada wacana kenaikan harga bahan bakar minyak yang bersubsidi. Kemudian yang kedua ya ada dasar listrik yang mau dinaikkan. Yang ketiga ya mafia minyak dan gas yang selama ini menyusahkan masyarakat. Dan pemerintah sempat bertemu dengan DPR. Mereka memberi opsi, ibaratnya kayak ada 3 opsi, menaikkan APBN,
atau mengurangi subsidi atau menaikkan harga BBM. Menurut Haimi sendiri pandangannya seperti apa yang harusnya yang diambil jalan sendiri? Kalau kami sudah melakukan beberapa kajian dan tentu kami juga punya tawaran solusi. Yang pertama memang kita ingin ada realokasi APBN karena memang banyak sekali program-program tidak produktif, kementerian-kementerian yang daya serapnya itu sangat lemah. Kalau bisa dalam jangka pendek itu menjadi solusi. Kemudian yang kedua bahwasanya itu harus diperketat dan harus dipertegas pelaksanaan alokasi BBM. Selama ini di pom bensin kita lihat bersama mobil-mobil yang tidak seharusnya membeli BBM bersubsidi itu membeli BBM bersubsidi. Banyak sekali dirjen-dirjen untuk industri yang membeli BBM bersubsidi. Itu harus diperketat dan harus diatur sedemikian rupa agar BBM bersubsidi itu alokasinya jelas dan tepat pada sasarannya. Kemudian kita juga mendorong untuk jangka panjang agar persoalan BBM ini tidak terlalu berlarut-larut dan kita harus tawarkan solusi agar bisa menghasilkan energi baru dan terbarukan. Ini kan sudah mulai banyak mobil listrik, tapi belum masif. Harapannya kami itu bisa dimasifkan ke depan agar secara perlahan konsumsi bahan bakar minyak kita itu bisa secara perlahan juga terjadi. Ini menjadi solusi kami dari jangka pendek sampai jangka panjang. Kita melihat bahwa persoalan ini akan terus terjadi jika kita tidak carikan solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Kita berharap kalaupun BBM bersubsidi ini harus dihapuskan pada saatnya nanti, itu sudah ada opsi seperti kemarin untuk menghapuskan minyak tanah, kompor, sekarang sudah ada kompor gas misalnya. Kemudian gas itu kemudian ada kompor gas listrik. Harapannya fasilitas kelengkapan untuk energi baru yang terbarukan itu disediakan oleh pemerintah. Kalau artinya tidak tepat pemerintah saat ini menaikkan harga BBM bersubsidi. Kalau menurut kami kurang tepat, bukan di waktu yang tepat. Kita baru selesai dari pandemi COVID-19, 2 tahun kita begitu menderita, ekonomi begitu tertekan, banyak orang tua kita di PHK, banyak sekali anak-anak yang tidak bisa bersekolah dengan maksimal. Tentu ini beban ekonomi yang sangat berat. Kemudian harapannya di saat ekonomi ini mulai tumbuh kita bisa menikmati, tetapi kita tidak bisa menikmati karena di saat yang bersamaan ada wacana kenaikan BBM. Ini menurut kami menjadi salah satu kebijakan yang kurang tepat di waktu sekarang. Abang, untuk tadi kan Abang bilang supaya BBM subsidi ini tepat sasaran. Kira-kira langkah konkret seperti apa supaya BBM bersubsidi ini tepat sasaran? Kami tentu mendorong kepada pemerintah utamanya agar mengeluarkan kebijakan dan memperketat pelaksanaan di lapangan. Termasuk sampai ke SPBU itu harus disosialisasikan secara masif. Jangan sampai yang tidak seharusnya membeli BBM bersubsidi itu membeli dan akhirnya membuat kerugian di masyarakat. Apakah misalkan dari sesi kendaraan dibatasi atau Ya, bagaimana? harus dibatasi. Karena bahan bakar minyak itu yang bersubsidi itu hanya untuk kelas menengah ke bawah. Tentu itu juga bisa diidentifikasi dari jenis kendaraan yang digunakan. Oke, segitu. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut DPR, Bang. Ya, siap. Hari ini kita baru saja selesai melakukan aksi di depan Istana Negara, tepatnya di samping patung kuda. Hari ini kita selesai dari depan patung kuda, kita mau bergeser ke gedung DPR RI. Yang hari ini kita di mana semua pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Batko Jabodetabek dan seluruh cabang-cabang Jakarta hari ini turun di depan. Anak kecil diusir pulang. Ini aksi komisariat kayaknya. Gak seksi ya? Nggak seksi. Padahal bayangan saya sudah jauh loh. Bayangan saya sudah jauh. Ini anak yang gimana Bang ini? Ekspektasi saya itu udah jauh. Ternyata kita kesini kayak anak komisariat. Balik. Minimal bakar ban lah. Oh begitu. Kita cuma ditontonkan dengan Monas ini kan susah juga. Aduh, tadi kalau kasih kesempatan saya naik juga, saya bongkar tuh barang suruh naik. Oh begitu. Aduh, sudah difilter semua oratornya kan. Jadi selesai dari sini kita mau kemana, Tami? Kalau saya naik terus saya bongkar semua itu kawat turin. Ini kita selfie sama pas Sambo aja. Pemerintah itu harus dengar suara pemuda-pemuda tetap berpenggerak. Kita usulkan kepada pemerintah bahwa perkumpulan itu jangan begitu. Soalnya kalau pada pasti dihormati, berbahaya kepada
ini kan belum berlalu. Begitu. Jadi itu rakyat Indonesia. Jadi rakyat DKI Jakarta. Para pengguna mobil, motor kesehatan dan ojek-ojek. Kita itu tergantung kepada BBM naik kita. Hei, bro, instruksi berada pada pengeras suara. Ingat, jangan sampai ada gerakan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kakanda Ketua Umum PBHMI, Kakanda Rehana Rakama, Kakanda Sekjen PBHMI, Kakanda Bendara Umum PBHMI, beserta dengan seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam yang dimana sampai saat ini masih mempunyai komitmen kebangsaan, komitmen keumatan untuk turun ke jalan kawan-kawan sekalian. Yang kami hormati juga pihak kepolisian, ingat bahwa kami mau sampaikan bahwasanya aksi kami pada siang menjelang hari ini adalah aksi damai, sehingga kami berharap kepada pihak kepolisian untuk tidak mengganggu, tidak mengusik gerakan kami. Kami tidak butuh adanya duri depan ini kawan-kawan sekalian. Ini Dewan Perwakilan Rakyat, rumah kami seharusnya dibuka dan membiarkan kami untuk masuk ke dalam kawan-kawan sekalian. Tapi karena apa kawan-kawan sekalian? Ingat bahwasanya tujuan kami datang ke sini tidak lain dan bukan ingin meminta kepada pihak pemangku kebijakan, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perangkat Rakyat, untuk tidak usah membahas kenaikan harga BBM kawan-kawan sekalian. Kami dari PBHMI menolak rencana kenaikan harga BBM kawan-kawan sekalian pada kawan-kawan sekalian. Oleh itu kawan-kawan sekalian, saya minta kawan-kawan rapi karena sebentar lagi kita umum PBHMI akan meminta kepada Ketua Umum Parti PBHMI untuk menyampaikan orasinya kepada Ayunda Ketua Umum. Kami persilakan. Inilah kawanku, datang kemari rebut. Hidup perempuan yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Kembali, kembali. Ketum Pati mantap. Buka masker. Masker buka dong. Spanduk hadap ke sini, bro. Biar bisa dibaca sama para pengguna jalan. El, jagain ketum itu. Mama. Ya, bagus ini mah. Saya sudah barang ini. Adinda buat sampai jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Agustus 2022, kami semua yang tergabung sebagai himpunan mahasiswa Islam dan tentunya teman-teman Kohati PBHMI semua dan teman-teman Kohati sewilayah Jakarta, pada hari ini kami lagi-lagi turun untuk mengingatkan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa sebuah negara ketika menentukan sebuah kebijakan tidak mementingkan kepentingan rakyat dan semakin menambah kesusahan pada rakyat, maka jangan salahkan ketika perlawanan itu muncul di mana-mana. Sepakat teman-teman semua? Kami mewakili perempuan Indonesia, kami atas nama perempuan Indonesia yang saat ini diwakili oleh teman-teman Kohati PBHMI menyatakan suara untuk menolak kenaikan bahan bakar minyak dan juga tarif listrik yang sedang digagas oleh pemerintah kita. Kami perempuan Indonesia, kami pelaku UMKM dan kami adalah rakyat biasa. Wacana pemerintah dan presiden serta pemerintahan untuk bagaimana meningkatkan UMKM rakyat kita. Jika BBM naik ini dinaikkan, maka tentu saja nasib perempuan-perempuan di dalamnya juga ikut terancam. Salah satunya adalah bagaimana UMKM rakyat kecil ini bisa meningkat atau bangkit ketika BBM itu naik. Dan selanjutnya adalah kita sebagai mahasiswa Indonesia, tentunya teman-teman perempuan semua satu suara juga, bahwa ketika sebuah kebijakan itu tidak sesuai dan pro terhadap masyarakat, kita ini adalah negara demokrasi. Ketika demokrasi kita tidak didengarkan, seharusnya dewan-dewan rakyat yang terhormat di dalam istana rakyat Indonesia ini bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat Indonesia. Kita semua telah dihadapkan dengan pandemi COVID yang baru saja selesai dan kita masih terdampak akan pandemi COVID-19 itu. Apabila kenaikan BBM ini tetap dilaksanakan dan tidak memperhatikan rakyat-rakyat kecil, bagaimana rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden bisa mengatasnamakan bahwa ini adalah untuk kebahagiaan rakyat. Sebagai pemerintahan yang memiliki kebijakan, tentunya harus diperhatikan bahwa tidak semena-mena atau harus adanya solusi selain daripada menaikkan BBM itu sendiri. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saya Ratu Hati, bahagia HMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih kawan-kawan, kita semua hari ini datang ke depan DPR. Percuma kita cuap-cuap tentang hal-hal yang substansial, tentang hal-hal yang mencerdaskan, kalau para DPR sudah ditutupi kupingnya oleh pemilik modal, oleh penguasa tambang yang ada di Indonesia. Maka dari itu mereka bukan lagi lembaga perwakilan rakyat, namun mereka adalah lembaga perwakilan oligarki. Sepakat kawan-kawan? Oleh karena itu kawan-kawan, tidak usah menyampaikan materi substansi yang memang penting untuk disampaikan, karena sampai kapanpun suara kita tidak akan pernah didengar mereka, kecuali satu, kecuali kita melakukan perubahan, melakukan turun ke jalan untuk hari ini sama-sama menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM. Oleh karena itu, saya meminta bukan hanya kepada mahasiswa, kepada tukang ketoprak yang ada di sana, kepada tukang jus, kepada gojek, kepada orang-orang yang hari ini lewat di depan DPR untuk sama-sama menyuarakan menolak kenaikan BBM. Sepakat kawan-kawan? Masa kita akan cair di seluruh Indonesia, kita akan mencair seperti air dan kita akan marah seperti api dan kita akan meledak seperti bom atom. Sepakat kawan-kawan? Oleh karena itu, perjalanan saya dari kampus saya di Salemba sampai ke DPR RI, saya menyusun sebuah lagu yang untuk menyemarakan
hari ini kawan-kawan, mari sedikit ikuti lagu yang saya buat, yaitu 1, 2, 3. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Rakyat, rakyat tak disubsidi, sedih, sedih sekali. Kiri kanan tuh lihat saja, banyak mafia migas dan tambang. Kalau harga BBM naik, harus ada yang tumbang. Sepakat kawan-kawan? Oke, kita nyanyikan lagunya sekali lagi. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Rakyat, rakyat tak disubsidi, sedih, sedih sekali. Kiri kanan kulihat saja, mafia migas dan tambang. Kalau harga BBM naik, harus ada yang tumbang. Sepakat kan? Sepakat. Rezim hari ini lupa bahwa orde lama dan orde baru bisa tumbang karena adanya resesi ekonomi. Oleh karena itu, kita mengingatkan kalau harga bahan pokok naik, kalau harga BBM naik, sudah pasti harus ada yang turun. Sepakat kawan-kawan? Oke, kurang lebihnya itu dari saya. Lanjutkan perjuangan yakin, usaha sampai. Selanjutnya dari Ketua Umum HMI Cabang Ciputat kepada Formatur Ketua Umum dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Yakuza, Yakuza. bisa sampai Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? 1. Kawan-kawan, hari ini, detik ini, menit ini, kita sudah ditindas oleh pemerintah kita sendiri. Bahwasanya alasan kenaikan BBM adalah karena perang di Ukraina, karena gejolak di Indochina, karena gejolak di Taiwan. Itu semua adalah bullshit, itu semua adalah bohong. Bahwasanya kenaikan BBM hari ini itu karena bencana politik. Itu adalah hal mutlak yang terjadi ketika kita memasuki momentum politik. Jadi ketika kita hari ini menuntut tidak adanya kenaikan BBM, itu adalah langkah yang tepat, saudara-saudara semuanya, kawan-kawan semua. Sehingga ketika kita hari ini tuntutan kita tidak dipenuhi, hari-hari berikutnya kita harus melakukan aksi-aksi selanjutnya, kawan-kawan. Aksi ini tidak boleh terhenti di sini saja. Aksi ini harus terus berlanjut di daerah kita masing-masing. Sehingga gerakan kita tidak hanya gerakan yang hanya berhenti di sini saja, itu saja kawan-kawan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selanjutnya dari cabang Kota Bogor, ketua cabangnya kalau ada tolong di atas untuk menyampaikan orasinya. Pada cabang Kota Bogor atau cabang Bekasi, Serang, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan iman kita percaya, dengan ilmu kita berpikir, dengan amal kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini cabang Kota Bogor tetap konsisten untuk menolak segala kebijakan yang tidak memihak terhadap rakyat. Hidup mahasiswa,
baik legislatif ataupun eksekutif, mereka hanya bersekongkol untuk menguras rakyat miskin. Tidak ada di negeri demokrasi hal yang begini, kawan-kawan. Ingat itu, kedaulatan terbesar ada di tangan rakyat. Ini artinya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif maupun legislatif harus berpihak terhadap rakyat. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih kawan-kawan, tetap jaga semangat dan konsistennya. Sekali lagi, hidup mahasiswa. Mundur adalah bentuk pengkhianatan. Makasih kawan-kawan. Oke, selanjutnya cabang Serang, pada Ketua Umum cabang Serang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saya minta kepada rekan-rekan para pemegang panji agar berada di barisan paling depan. Saya minta kepada para pemegang panji organisasi himpunan mahasiswa Islam untuk berada di barisan paling depan. Sebagai bentuk perjuangan yang satu, sebagai bentuk perjuangan yang tidak tercecer, saya meminta kepada rekan-rekan seluruh masa aksi semuanya maju ke depan. Maju, Rafa. Saya minta sekali lagi kepada rekan-rekan pemegang panji organisasi untuk maju ke depan. Revolusi. Ya kawan-kawan, perjuangan kita perjuangan yang murni, perjuangan kita perjuangan yang suci. Jangan sampai aksi kita sore hari ini terkapari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka sekali lagi saya minta kepada para pemegang panji untuk berada di barisan paling depan. Hidup mahasiswa, hidup HMI. Hari ini kita melanjutkan sejarah, hari ini kita melanjutkan sejarah perjuangan bangsa, bahwa HMI tidak pernah kehabisan sosok-sosok intelektual. HMI tidak pernah kehabisan sosok-sosok pejuang yang rela berkorban, yang rela mati demi kejayaan Republik Indonesia. Hidup mahasiswa. Ini di balik gedung yang megah ini, gedung yang dibangun kemewahan, di dalamnya terdapat kolonial legal yang bebas berkeliaran sesuai keinginannya, sesuai kehendak hatinya. Tak peduli rakyatnya sakit, tak peduli rakyatnya menjerit, tak peduli pelaku UMKM tercekik akibat kenaikan harga BBM. Maka kawan-kawan, maka dari itu saya meminta kepada rekan-rekan untuk tetap berjuang, melawan bersama-sama, bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah, hari ini adalah hari yang istimewa, bahwa HMI bersatu, HMI melawan ketidakadilan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Masih semangat, kawan-kawan. Masih semangat, kawan-kawan. Selanjutnya dari perwakilan HMI cabang Kustara, pada apa namanya? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Hari ini kita dari HMI datang untuk apa kawan-kawan? Untuk bagaimana menyikapi apa yang diwacanakan oleh pemerintah, yaitu tentang kenaikan BBM, kawan-kawan. Hal ini jelas bertolak belakang apa yang diamankan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kawan-kawan. Di mana kita tahu hari ini BBM yang dikelola oleh negara seharusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kawan-kawan. Dan itu tertuang dalam pasal 33 ayat 1 sampai 3, kawan-kawan. Tapi hari ini pemerintah
kita melihat sebagai kaum intelektual, sebagai kaum akademisi, ini melihat kita ada kejanggalan kawan-kawan. Kita melihat ada kepentingan oligarki di dalamnya kawan-kawan. Tambah ban lah. Betul kawan-kawan. Tambah ban lah. Kalau kita melihat ke depan 2 tahun lagi kawan-kawan, kita akan menghadapi Pilpres 2024 kawan-kawan. Bagaimana? Dan ini sangat bergaris lurus dengan apa yang diwacanakan oleh pemerintah kawan-kawan. Dan kami juga kawan-kawan, kepentingan kenaikan harga BBM bukan kepentingan rakyat kawan-kawan. Ini adalah kepentingan penguasa dan pemerintah kawan-kawan. Dan kami juga oknum penguasa dan pengusaha ada di dalamnya kawan-kawan. Maka dari itu kita hari ini dari HMI seluruh Nusantara menolak kenaikan harga BBM. Betul kawan-kawan? Atau kalau tidak, kami minta Jokowi mundur sekarang juga kawan-kawan. Jangan kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Astagfirullah tempe. Maju terus sampai menang kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan maju, maju bro. Revolusi maju, maju. Rapikan barisan, sebentar lagi kita umum menyampaikan orasinya. Oke, mungkin hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, teman-teman sehimpun sesita, kita pengurus besar himpunan mahasiswa Islam, mari sama-sama kita tunjukkan komitmen kita bersama bahwa HMI bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM kawan-kawan. Dan saya meminta keseriusan kawan-kawan untuk maju ke depan. Ketua Umum akan menyampaikan pernyataan sikap PBHMI pada aksi hari ini agar diingatkan bahwa hari ini adalah aksi serentak seluruh Indonesia. Kita tidak akan berhenti hari ini. Apabila pemerintah akan menaikkan harga BBM, kita akan turun dengan jumlah yang lebih banyak kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Sekali lagi saya instruksikan kepada kawan-kawan untuk merapat 3 langkah revolusi ke depan. Ketua Umum ingin menyampaikan pernyataan sikap dari pengurus besar himpunan mahasiswa Islam. 3 langkah revolusi. Tenang bro, tenang. Instruksi berada di sini. Ketua Umum menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, kita berdiri di sini, berkumpul di sini untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Menyuarakannya saya harap dengan tertib, satu komando. Saya ulangi, rekan-rekan sekalian, aksi kita, aksi yang damai, aksi yang tertib. Saya minta semua satu komando. Teman-teman yang masih di samping, harap kalian merapat. Semua merapat ke mobil komando. Semua merapat ke mobil komando. Saya akan membacakan pernyataan sikap dari PBHMI yang menolak kenaikan harga BBM. Saya akan membacakan pernyataan sikap himpunan mahasiswa Islam. Rekan-rekan, harapannya bisa mendengarkan dengan seksama apa yang saya sampaikan. Kawan-kawan, semua fokus ke mobil komando. Kita aksi damai, aksi tertib.
Himpunan Mahasiswa Islam merupakan bagian masyarakat Himpunan Mahasiswa Islam merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah. Hal ini untuk memastikan keberpihakan dari setiap kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Akhir-akhir ini Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Setelah pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan perekonomian nasional, kini muncul perang Ukraina dan Rusia. Konteks global tersebut berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama di sektor energi. Kenaikan harga minyak mentah dunia hingga di atas $100 Amerika per barel berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi BBM yang harusnya ditanggung oleh negara menggunakan APBN. Angka subsidi yang besar bahkan mencapai 698 triliun. Jika kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan 23,05% juta per liter untuk Pertalite dan 15,1 juta per liter untuk solar akhirnya jebol. Pemerintah Indonesia masih memperlakukan subsidi kepada 3 jenis BBM, yakni Pertalite, solar subsidi, serta Pertamax. Subsidi BBM yang besar membebani postur APBN, sehingga pemerintah Indonesia berencana mengurangi beban tersebut dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan BBM bersubsidi memiliki multiplier effect seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat, dan meningkatnya angka kemiskinan. Sementara di sisi lain terdapat persoalan yang selalu terjadi setiap tahunnya, yakni penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, di mana orang mampu lebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang yang tidak mampu atau orang-orang miskin. Setidaknya 60% konsumen yang menggunakan BBM bersubsidi adalah kelompok masyarakat menengah atas dengan pemanfaatan BBM bersubsidi 80% dari total konsumsi BBM subsidi. Padahal BBM subsidi tersebut diperuntukkan untuk kelompok masyarakat tidak mampu yang menurut data BPS berjumlah 26,16 juta jiwa per Maret 2022. Persoalan sektor energi yang lain adalah kenaikan tarif dasar listrik untuk 5 golongan pelanggan non-subsidi, yakni golongan R2 dan R3 dengan daya 3.500 PA ke atas, sehingga golongan pemerintah P1, P2, dan P3 sejak 1 Juli 2022. Kenaikan TDL merupakan imbas dari kekurangan pasokan batubara dalam negeri atau DMO di sektor ketenaga listrikan. Meskipun kenaikan dasar listrik terjadi pada pelanggan kelas menengah ke atas dan sektor industri, kebijakan ini juga memiliki pengaruh terhadap laju inflasi tersebut. Persoalan lain yang dihadapi Indonesia adalah adanya mafia dalam sektor minyak dan gas dan tambang. Keberadaan mafia tersebut memperpanjang persoalan energi di Indonesia sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada energi di negara kita tercinta ini. Oleh karena itu, merespon persoalan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif dasar listrik, dan mafia di sektor migas dan tambang di Indonesia, maka PPHMI menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah.
yang belum sepenuhnya pulih akibat paparan COVID-19. Kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Ketiga, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. Sebagai solusi atas persoalan yang ada, PPHMI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM. Kedua, meminta penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda 2, angkutan umum, dan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan. Yang ketiga, mengalokasikan pendapatan yang besar, windfall income, dari kenaikan harga komoditas SDA kita di pasar global seperti batu bara, sawit, dan lain-lain. Empat, melakukan realokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM. Kelima, mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang. Sekian pernyataan sikap dari PPHMI untuk kita menjadi perhatian bersama dan harapannya kita bisa perjuangkan sampai akhir. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Sampai jalan tol kawan-kawan, sepakat kawan-kawan. Maka dari itu saya minta agar kawan-kawan tetap rapatkan barisannya kawan-kawan. Jangan sampai aksi kita ini disusupi oleh oknum-oknum yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Hari ini kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi pemerintah akan mengumumkan kenaikan BBM kawan-kawan. Maka wajib bagi kita selaku kader HMI untuk menunggangi itu semua kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup HMI. Baik, sekali lagi saya minta kawan-kawan agar silakan voter kawan-kawan di depan. Kita akan masuk dalam kawan, sepakat kawan-kawan. Sepakat ya kawan-kawan. Kalau memang kawan-kawan tidak sepakat, kita akan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Saya minta sekali lagi kawan-kawan yang masih duduk di trotoar, kawan-kawan yang masih duduk di belakang, silakan berdiri kawan-kawan. Jika kawan-kawan masih ada yang duduk, silakan keluar kawan-kawan. Republik Indonesia dalam satu nafas perjuangan bagaimana rencana kenaikan bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik segera ditunda atau ditiadakan kawan-kawanku sekalian. Saudara-saudaraku, kader himpunan mahasiswa Islam, kita ingin menegaskan bahwa HMI akan selalu berada di garda terdepan dalam persoalan kehidupan dan kebangsaan kawan-kawan sekalian. Persoalan kenaikan bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik merupakan sebuah kebijakan yang sangat membuat gusar di dalam masyarakat. Bagaimana tidak? Bukan hanya dampak secara ekonomi, akan tetapi memberikan dampak juga secara sosial kawan-kawan sekalian. Saudara-saudaraku, kader HMI seutuh secita, kita tidak akan pernah menanjakkan kaki dari depan gedung DPR RI ini sebelum rencana kebijakan kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak itu ditiadakan. Kawan-kawanku, kita punya catatan, kita punya sejarah bagaimana
dari era kolonial hingga era milenial, kawan-kawanku sekalian. Saudara-saudaraku, kita secara umum mengetahui bahwa tidak ada dasar yang konkret bagi pemerintah untuk kemudian menaikkan harga bahan bakar minyak, kawan-kawanku sekalian. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah membuat pusat dengan menaikkan tarif dasar listrik di tengah produksi batu bara kita yang melimpah. Tahukah kawan-kawanku sekalian bahwa sektor ketenaga listrikan kita dalam negeri bergantung pada 83% ditopang oleh sektor batu bara, kawan-kawanku sekalian. Pemerintah menipu masyarakat dengan cara meniadakan punishment bagi emiten maupun produsen batu bara dalam merealisasikan domestic market obligation sebagai bentuk support para penambang-penambang batu bara terhadap sektor ketenaga listrikan kita dalam negeri, kawan-kawan sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, perlu mengetahui alasan dasar pemerintah menaikkan tarif dasar listrik adalah hanya untuk mengejar 6 sampai 17 triliun pengurangan subsidi dari sektor ketenaga listrikan, kawan-kawan sekalian. Padahal ada hak negara yang harus ditagihkan kepada para emiten dan produsen batu bara, kawan-kawan sekalian. Tahukah berapa angka itu, kawan-kawan sekalian? Ada 31,3 triliun hak negara yang harus ditagihkan kepada para emiten maupun produsen batu bara, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi, kawan-kawan sekalian, rakyat yang diperas keringatnya, rakyat yang ditipu, para pengusaha, para mafia pertambangan yang diberikan karpet merah, diberikan hak untuk berleha-leha, menikmati kepuasan mereka, melakukan ekspor dengan harga yang sangat tinggi, kawan-kawan sekalian, meniadakan komitmen nasionalisme mereka terhadap suplai ketenaga listrikan, kebutuhan PLN, kebutuhan industri. Inilah yang harus kita khawatirkan, kawan-kawan sekalian. Ada kegusaran yang akan kemudian dilahirkan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa tarif dasar listrik, kenapa bahan bakar minyak merupakan sebuah produk yang sangat urgent untuk kita perjuangkan bersama-sama, karena ini sangat bersentuhan langsung terhadap hajat hidup orang banyak. Kita mahasiswa, masyarakat Indonesia dari berbagai elemen tentu akan merasakan dampaknya, kawan-kawan sekalian. Secara sumber daya hulu migas kita tidak dikelola dengan baik. Pemerintah tidak tegas memutus mata rantai para mafia migas. Kebijakan untuk terus melindungi siklus impor migas kita membuat ketergantungan APBN kita. Padahal Indonesia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan tersenyum dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ini patut kita curigai pemerintah. Mungkin ada niat untuk berselingkuh para mafia, para antek-antek yang ingin membuat ketergantungan impor migas dalam negeri. Sumber daya hulu migas kita, kawan-kawan sekalian, begitu melimpah, tetapi kepastian hukum untuk menarik investasi di sektor hulu migas tidak sesegera mungkin direalisasikan oleh pemerintah. Inilah akar-akar persoalan hingga jalan buntu menaikkan tarif jalan buntu menaikkan bahan bakar minyak ditempuh oleh pemerintah dengan niatan terselubung, kawan-kawan sekalian. Saudara-saudaraku, kader himpunan mahasiswa Islam sehimpun sejuta, tarif dasar listrik merupakan sesuatu yang vital, menjadi kebutuhan utama juga bagi roda penggerak ekonomi, baik UMKM maupun di sektor industri, kawan-kawan sekalian. Tentunya sebagai masyarakat intelektual, sebagai kaum intelektual, himpunan mahasiswa Islam di tengah hedonis para pemuda hari ini, kita
mewakafkan waktu, kita mewakafkan hidup kita semata-mata untuk memperjuangkan hak masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, kita dapat melihat kondisi saat ini hanya himpunan mahasiswa Islam yang berdiri tegak di gedung Dewan Perwakilan Rakyat menyuarakan bagaimana kepentingan rakyat di sektor bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik segera dilindungi dari kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kawan-kawan sekalian, tidak ada alasan lagi untuk mereka menipu masyarakat Indonesia. Sumber daya hulu migas kita begitu melimpah, sumber daya batu bara kita yang menjadi penopang 83% sektor ketenaga listrikan kita begitu melimpah. Komitmen nasionalisme daripada para emiten dan produsen batu bara selalu diberikan karpet merah, dilindungi oleh para penguasa. Kawan-kawanku sekalian, tentunya tidak lupa dengan kejadian beberapa waktu lalu. Ada skandal para mafia batubara, kawan-kawan sekalian. Ratu batubara dalam proses penegakan hukumnya stagnan dan terhenti di tengah jalan. Padahal kita tahu bahwa 83% sektor ketenaga listrikan kita bergantung pada batubara. Skandal batubara berhenti proses penegakan hukumnya. Tangkap Ratu batubara, tangkap Tantouli, usir PTSD, kawan-kawanku sekalian perlu mengetahui DPR dan pihak-pihak yang berwenang dengan proses penegakan hukum. Ada 2.743 titik tambang ilegal, kawan-kawanku sekalian. Ini merupakan sebuah instrumen yang sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Bagaimana tidak? Sekali lagi kawan-kawan sekalian, usir PTSD dan berantas mafia tambang. Kawan-kawan sekalian, tetap jaga semangat kita. Tetap jaga semangat kita, kawan-kawan sekalian. Seberapa kokoh pun kertas yang berada di hadapan kita, soliditas dan kekompakan kita tidak mungkin dapat dihalangi oleh pagar yang terbentuk dari terali besi, kawan-kawan sekalian. Dobrak dan kita masuk kuasai gedung DPR, kawan-kawan sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup perempuan yang melawan. Lagi abang-abang adinda dari kebersihan yang kemudian hari ini mengawal aksi damai bulan mahasiswa Islam. Kenapa kemudian kami harus turun di jalan menjadikan jalan sebagai simbol orang sekali? Karena anggota DPR hari ini sama untuk mendengar suara rakyat, sama mendengar suara rakyat. Kemudian mahasiswa Islam adalah bangsa terbaik, perjuangan masyarakat.
Itulah tadi aksi kita dari PBHMI sudah selesai dan sekarang kita mau beranjak balik. Tadi ada sekitar 10 pengurus PBHMI dan Batko dan cabang Jakarta ditahan tadi di memasuki dalam lokasi gedung DPR, kemudian sudah dibebaskan. Termasuk saya juga tadi ditahan. Tapi alhamdulillah kita sudah bebas, sudah dibicarakan oleh senior-senior kita dari ketua bidang dan ketua umum PBHMI, sekjen dan bedum agar tadi yang ditahan dikembalikan dan dipulangkan. Nah, sekarang kita udah beranjak balik. Mantap. Aku masih hidup.